dan rencana penggelaran pameran keliling warisan budaya, Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi SH, menggelar diskusi bersama stakeholder yang ada di Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara. Dalam rangka pengembangan Museum Subko Sriwijaya dan rencana pagelaran pameran keliling warisan budaya masyarakat, Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar diskusi bersama stakeholder yang ada di 3 daerah, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara, Kamis 23 Juli 2020. Rencananya pameran keliling akan diselenggarakan pada November 2020 mendatang. Kepala UPTD Museum Negeri Provinsi Sumsel Haji Chandra Amprayadi mengungkapkan pihaknya sengaja berdiskusi dengan para stakeholder, mengingat pameran keliling merupakan warisan budaya masyarakat serta lomba tari dan permainan tradisional. Namun jika tidak memungkinkan karena COVID-19, pameran keliling tetap akan dilaksanakan namun menggunakan sistem daring. Pameran keliling ini salah satu program dari Museum Negeri ini kami akan mengadakan pameran keliling sebanyak 2 kali. Yang pertama kami adakan di Museum Pos, yang kedua kami adakan di Museum Akademi. Dalam kesempatan itu, Chandra juga mengungkapkan koleksi yang dimiliki museum saat ini masih terbatas, sebagian besar hanya foto-foto saja. Namun ada juga peninggalan lokomotif dan mobil jeep. Keterbatasan koleksi Museum Subko Sriwijaya karena museum tersebut khusus perjuangan, sehingga koleksi yang tersimpan hanya benda koleksi yang ada berkaitan dengan perjuangan para pejuang dan masyarakat melawan penjajah. Untuk mengisi acara tersebut, kami akan mengadakan lomba permainan tradisional, lomba tari tradisional. Sementara tahun ini kami buat 2 lomba dulu. Tapi untuk lomba permainan tradisional itu karena daerah Kota Lubuk Linggau dan Musirawas dan Utara ini permainan rakyat itu banyak sekali. Sementara itu, staf ahli 2 Pemkot Lubuk Linggau Agus Sugianto menyambut baik dan mendukung rencana Museum Negeri Sumsel mengadakan pameran keliling budaya masyarakat serta lomba tari dan permainan tradisional. Hanya saja, pihaknya tetap menekankan agar pelaksanaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dia pun menghimbau masyarakat yang mempunyai koleksi benda bersejarah dapat menghibahkan kepada Museum Subko Sriwijaya Sumsel. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan melaporkan untuk Tawapres.com. Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar apel pasukan operasi Patuh Musi 2020 di lapangan Ditlantas Sumsel, Kamis 23 Juli 2020. Berikut liputannya. Dalam upaya menurunkan tingkat kemacetan menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar apel pasukan operasi Patuh Musi 2020 di lapangan Ditlantas Sumsel, Kamis 23 Juli 2020. Apel pasukan dipimpin langsung Dirlantas Polda Sumsel. Polda Sumatera Selatan mulai hari ini melaksanakan operasi Patuh, diawali dengan kegiatan apel gelar pasukan yang baru saja kita laksanakan di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Operasi ini secara serempak bersama-sama seluruh Indonesia diberlakukan dan kita juga demikian. Di samping kita melaksanakan gelar pasukan, jajaran Polres-Polres di Sumatera Selatan ini juga melaksanakan apel gelar pasukan. Dalam operasi Patuh Musi tahun ini, Kapolda Sumsel dalam amanatnya yang disampaikan oleh Dirlantas mengatakan bahwa operasi Patuh 2020 serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia selama 14 hari, dari tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Operasi dilaksanakan dari mulai tanggal 23 Juli ini sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Tujuan operasi Patuh Musi 2020 bertujuan untuk menurunkan titik lokasi kemacetan, pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19 sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan target dan sasaran operasi adalah yang pertama bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan berdisiplin berlalu lintas. Yang kedua, mengurangi terjadinya laka lantas, dan yang ketiga juga mengurangi terjadinya pelanggaran oleh masyarakat.
pelanggaran lalu lintas. Ada beberapa penertiban yang dilakukan bagi pengguna jalan, mulai dari pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, pengemudi mobil tidak memakai safety belt, serta kendaraan melawan arus. Reporter dan juru kamera Humas Polda Sumsel melaporkan untuk Polpres.com. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 1, Marsikal Muda Tribowo Budi Santoso, melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Kamis 23 Juli 2020. Di sana Pangkoops Angkatan Udara meminta jajaran di Lanut Sri Mulyono Herlambang untuk memaksimalkan atasi karhutla dan COVID-19. Berikut liputannya. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara 1 Marsikal Muda TNI Tribowo Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Kamis 23 Juli 2020. Di sana, Pangkops AU meminta jajaran di Lanut SMH untuk memaksimalkan atasi karhutla dan aktif penanganan COVID-19. Marsikal Muda Tri menilai TNI kini menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla dan COVID-19. Meskipun dampak COVID-19 ekonomi kini sudah mulai pulih, meski begitu TNI harus menjadi bagian pemulihan dengan salah satunya terkait ketahanan pangan, terkhusus untuk semua anggota di jajaran Lanut SMH. Sementara itu, Komandan Lanut SMH Palembang, Kolonel Penerbang Firman Wirajuda mengaku telah maksimal dalam penanganan karhutla. Terbukti hingga saat ini karhutla di Sumatera Selatan masih terkendali. Diakui dan Lanut, sejak Mei hingga Juni bukan tidak ada titik kebakaran lahan. Hanya saja metode penanganan yang diubah, di mana bisa dilakukan penanggulangan kini beralih pada mitigasi pencegahan. Reporter dan juru kamera Penerangan Lanut Sri Mulyono Herlambang melaporkan untuk Polpres.com. Dalam rangka kegiatan pengolahan koleksi museum, Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar kegiatan kajian koleksi, menelusuri jejak perjuangan Majen TNI Purnawirawan Dr. Akagani, Rabu 22 Juli 2020 di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan. Berikut liputannya. Dalam rangka kegiatan pengelolaan koleksi museum, Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar kegiatan kajian koleksi bertajuk Menelusuri Jejak Perjuangan Majen TNI Purnawirawan Dr. Akagani, Rabu 22 Juli 2020 di Aula Museum Negeri Sumatera Selatan. Dalam kajian itu hadir sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, diantaranya Kepala Museum Dr. Akagani, Priyanti Gani, Sarjana Hukum, hingga sejarawan Sumsel dan akademisi di sini. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi, Sarjana Hukum, dalam sambutan yang dibacakan Kasih Koleksi dan Konservasi Museum Negeri Sumatera Selatan Samsudin SS mengatakan hasil kajian terkait jejak perjuangan Dr. Akagani akan dikemas dalam buku yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Museum Negeri Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga selaras dengan visi dan misi Museum Negeri Sumatera Selatan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian atau pengkajian koleksi. Hasil kajian koleksi ini akan kami kemas dalam bentuk buku kajian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Museum Negeri Sumatera Selatan, khususnya dalam bidang pengelolaan koleksi dan publikasi museum. Selain itu, juga dapat menjadi referensi bagi peneliti museum, khususnya terkait dengan tema-tema kajian dimaksud. Sementara Kepala Museum Dr. Akagani, Priyanti Gani, Sarjana Hukum, yang juga adalah putri dari pejuang tersebut, mengupas mengenai masa kecilnya bersama Dr. Akagani yang dia sebut sebagai saat yang penuh kesan. Masa kecil saya, sejak saya bisa ngobrol pada umur 4 tahun. Saya sering digendeng-gendeng di kanan saya untuk ikut praktek pada saat itu di arah Teksapati. Saya disuruh golkar, saya bilang kepada almarhum, ya kenapa kok kita prakteknya di sini? Pas sawah-sawah, tapi ada penduduk karet dan ada di sini. Inilah katanya komisi untuk Sumatera Selatan bahwa karet inilah akan ditobolkan. Jadi kita tidak perlu lagi dari karet pusat, kita bisa bikin sendiri. Itu kita tidak menjawab. Padi, bisa karet, bisa barat. Pada saat itu mesti baru
Wakil Sejarawan Sumsel yang juga dosen program studi pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya, Dr. Andes Syafruddin Yusuf, menekankan dalam buku yang nanti akan dihasilkan dari kajian ini harus memasukkan beberapa poin penting, di antaranya biografi singkat Dr. Aga Ghani, lalu baru masuk tentang perjuangannya baik nasional maupun lokal. Kalau saya ya, tapi nanti kita saya lebih cenderung kalau mau melihat tentang jejak perjuangan belakangan ini ya, beberapa poin penting perlu kita masukkan. Jadi merangkum dari ini ya. Yang pertama itu kita harus sampaikan kalau biografi singkat dari beliau, siapanya beliau. Kiro Palembang Tulen, karena terkait Palembang, ya, karena beliau pelajar dari Sumatera Selatan dan dari berita biografi singkat beliau, ya, itu perlu poin pertamanya. Nah, kemudian baru masuk di kalau mau dijadikan bab boleh, ya, itu tentang perjuangannya. Reporter dan juru kamera Budi Iskandar melaporkan untuk palpres.com. Nasib sial dialami Mulki, warga Jalan Dharmapala, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat hendak menghidupkan mesin mobil, dia mendapati pintu mobilnya dalam keadaan rusak. Saat diperiksa, uang senilai 21,7 juta rupiah, kartu ATM dan laptop yang ada di dalam mobil raib. Saat hendak memanaskan mobilnya, Kamis 23 Juli 2020 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, M. Mulki, warga Jalan Dharmapala, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang mendapati pintu mobilnya dalam keadaan rusak. Tidak hanya itu, uang senilai 21,7 juta rupiah, ATM dan laptop yang ada di dalam mobil ikut raib. Diduga pelaku menjangkal pintu mobil dan menyikat harta milik korban saat korban sedang tidur di dalam rumahnya di perumahan Gadang Sejahtera 5, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Atas kejadian itu, korban melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palembang. Kepada penyidik, korban berharap agar pelaku yang meresahkan itu dapat ditangkap. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi. Sampai jumpa. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline.